memperbesar gaya dalamnya saja ya. Memperbesar gaya dalamnya saja. Nah, kebetulan contoh ini saya bahas sepintas saja karena sudah pernah kita bahas panjang lebar ya. Pada contoh ini, kolomnya ini diambil dari lantai yang bergoyang. Nah, karena diambil dari lantai yang bergoyang, maka perbesaran momennya itu dilakukan 2 kali. Jadi intinya begini. Kalau kita mulai dari kolom yang tidak bergoyang misalnya ya. Kolom yang tidak bergoyang, contoh yang paling populer adalah seperti ini. Nah, misalnya begini ya. Ada momen. Ada momen. Nah, kemudian dia mengalami tekuk. Gitu ya. Nah, ketika dia mengalami tekuk, maka terbentuk eksentrisitas antara gaya P ini dengan kolomnya. Nah, ini kan ada eksentrisitas ya. Yang maksimumnya di sini eksentrisitasnya. Jadi masih kecil, 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 dan maksimumnya di sini. Jadi inilah mekanisme yang mengakibatkan pada kolom yang tidak bergoyang, kolom dari lantai yang tidak bergoyang, terjadi perbesaran momen itu seperti ini kira-kira. Begitu juga yang mengalami lentur kurva ya, double kurvatur atau apa namanya itu, kelenturan ganda ya, kelenturan ganda. Jadi dia mempunyai bentuk seperti ini. Nah, gitu kan untuk kelenturan ganda. Nah, ini sama di sini juga ada eksentrisitasnya kan, sehingga akibat momen tentu saja sudah ada dia mempunyai momen ya, mempunyai momen. Nah, akibat gaya aksialnya pun dia kemudian mempunyai tambahan momen akibat eksentrisitas ini. Akibatnya kalau kita mempunyai kolom dari lantai yang bergoyang, misalnya seperti ini, nah begitu, maka ada tambahan, ya ada tambahan akibat akibat eksentrisitas ini. Ini momen tambahannya ya. Tetapi terjadi juga seperti ini karena dia turun gitu ya. Jadi turun lagi, misalnya saya gambarkan dengan warna lain, akibat P ini meskipun dia dalam keadaan tidak bergerak gitu ya, tidak bergerak lagi, berarti dianggap tidak bergoyang, dia masih turun lagi kan, menjadi begini. Nah, itu artinya akan ada tambahan momen lagi. Ya, ini mungkin akan menjadi agak gitu ya misalnya ya. Nah, itu akan ada tambahan momen lagi. Karena itu untuk momen yang bergoyang, perbesarannya dihitung 2 kali. Yaitu ketika dia bergoyang, yang ini, eksentrisitasnya, dan ketika dia turun tanpa bergoyang, seperti ini. Ini kan terjadi kan sebenarnya karena dia turun sedikit ini. Dia turun sedikit, maka dia menjadi begini kan. Kalau dia nggak turun kan nggak terjadi. Ini juga sama, sudah begini kan dia turun lagi gitu ya. Jadi ada 2 gerakan, gerakan ke samping yaitu goyangan, dan gerakan turun. Nah, sedangkan ini kan gerakannya turun saja. Tekuknya ini terjadi karena turun saja. Nah, sedangkan dia ada goyangan ini dan ada dia turun akibat gaya aksialnya. Karena itu perbesarannya dilakukan 2 kali. Nah, itu yang mungkin belum dibahas juga di dalam kuliah kolom beton bertulang sebelumnya ya. Ada mekanisme seperti itu. Baik, nah sudah kan tinggal mengikuti langkah-langkahnya, perhatikan setiap langkah gitu ya. Tetapi sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa kesalahan juga di dalam penulisan contoh ini ya. Jadi ya hati-hati memahaminya karena ada angka-angka yang tidak cocok juga. Baik, nah tapi kalau kita perhatikan contoh satu ini baru sampai ke perbesaran momennya saja. Iya, baru sampai ke perbesaran momennya saja.
Belum sampai ke bagaimana tulangannya dihitung. Ini baru sampai perbesaran momennya saja. Baik. Nah, kalau ini belum dicoba, jadi saya berikan waktu, silakan coba dipelajari. Kemudian saya tambahkan satu contoh lagi yang membahas tentang penulangannya, ya, yang membahas tentang penulangannya. Nah, jadi supaya saya yakin bahwa ini dipelajari dengan benar, saya minta silakan dibuat rangkuman langkah-langkahnya ya dari contoh satu ini. Nanti akan kita bahas. Silakan dipelajari dan dibuat rangkumannya dari contoh nomor satu ini. Nanti kita akan bahas pada jam selanjutnya ya. Kemudian juga saya akan berikan contoh lagi tentang penulangannya. Silakan dibaca untuk nanti kita bahas juga. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ini kita kuliah baru 1 jam ya. Jadi silakan waktunya digunakan sisanya untuk membuat rangkuman ini dan memahami tentu saja ya. Saya akan minta nanti salah satu men-share gitu ya, men-share hasil rangkumannya untuk kita bahas sama-sama. Baik, ada pertanyaan? Pak, boleh nanya, Pak? Ya. Tapi agak melenceng sedikit ke Bapak. Ya, gimana? Kalau di bangunan lepas pantai gitu, Pak, apa rekayasa kegempaan tuh masih berlaku gitu, Pak? Oh iya, sangat berlaku. Tetap berlaku. Berarti nanti tuh kan kalau di lepas pantai gitu, Pak, bakal nggak apa ya, bakalan ada kayak beban tsunami-nya gitu atau gimana, Pak? Oh iya, ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan judul dari SNI 2847 itu adalah untuk gedung 1726 ya. Itu judulnya adalah untuk gedung dan non gedung. Apa itu non gedung? Non gedung adalah struktur-struktur yang perilakunya mirip gedung. Tidak termasuk di dalamnya jembatan. Ya, jembatan ada aturannya sendiri. Karena jembatan perilakunya sedikit berbeda dari gedung. Tapi ada struktur-struktur yang perilakunya seperti gedung, itulah yang disebut non gedung. Contohnya apa? Tower untuk komunikasi, tower untuk tiang listrik, begitu ya. Itu adalah struktur-struktur non gedung yang di dalamnya berlaku SNI tentang gempa maupun beton dan baja gitu ya. Ada SNI 1726, 1729 maupun 2847 itu berlaku untuk struktur yang non gedung. Begitu juga anjungan lepas pantai. Itu adalah juga struktur yang non gedung gitu ya. Non gedung. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah apakah aturan tentang kegempaan berlaku? Iya, sangat berlaku. Kita lihat coba. Sumber gempa yang paling banyak itu justru di laut. Ya, kita perhatikan dari ujung pantai barat Sumatera Utara sana, terus ke selatan, Laut Selatan Jawa, ke timur sampai Irian. Sebagian besar justru sumbernya itu di laut. Nah, itu ya. Jadi pertama bahwa aturannya berlaku, iya tetap berlaku. Cuma bedanya kalau gedung ya, misalnya menggunakan tiang pancang misalnya ya, kemudian di atasnya ada kolom-kolom. Nah, kalau anjungan lepas pantai ya kolomnya adalah tiang pancang itu, begitu kan? Kolomnya adalah tiang pancangnya itu sendiri. Nah, perilakunya seperti kolom gedung kita. Cuma kadang-kadang ada tiang panjang yang miring begitu ya, yang sengaja dibuat miring. Nah, itu sedikit berbeda dengan gedung kita. Nah, tentang tsunami. Tsunami ini yang memang masih belum sejauh gempanya ya, dipelajarinya itu belum sejauh gempanya sendiri. Tsunami itu untuk struktur berarti adalah sebuah gaya yang berupa tekanan air. Jadi kuncinya ya harus diperkirakan tingginya air akibat tsunami itu
dan kecepatan gelombangnya. Dan itu yang akan menjadi gaya yang mendorong struktur kita itu tadi. Nah, prinsipnya tsunami itu bekerja seperti angin, yaitu bekerja pada bidang kontak. Gempa beda, gempa itu bekerja pada massa. Ya, jadi semakin besar massa atau berat sebuah struktur, semakin besar gaya gempanya. Kalau tsunami dan angin beda, semakin besar bidang kontak antara air dengan struktur atau angin dengan struktur, makin besar gaya dorong dan gaya tariknya. Jadi ya intinya adalah perhitungkan ketinggian tsunami-nya dan perhatikan kecepatan gelombangnya sehingga bisa dihitung sebagai besaran gaya. Itu intinya. Tapi prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama saja. Baik, begitu kira-kira. Ada lagi? Iya, makasih Pak. Berarti itu mah lebih dipelajarinya di teknik kelautan ya Pak ya? Ya, tentang tsunami-nya ya. Kalau tentang strukturnya ya sebenarnya sama. Kan yang kita belum punya kan hanya gayanya saja. Gaya akibat tsunami ya. Jadi kalau gayanya sudah dapat ya nanti detail tulangannya dan sebagainya ya sama saja. Iya baik Pak, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Nah, cuma yang mungkin juga sedikit beda adalah di anjungan lepas pantai itu banyak juga yang menggunakan struktur baja ya. Jadi detailnya sangat rumit itu menggunakan struktur baja. Tapi sekali lagi prinsip mekanikanya sama. Hanya perhitungan terhadap gaya-gaya tadi yang berbeda dan juga perlindungan terhadap karat. Jadi kalau kita bicara risiko terhadap karat itu ya untuk struktur lepas pantai, maka daerah yang paling berisiko untuk mengalami karat adalah daerah yang secara periodik terendam, kemudian lain kali kering, begitu ya. Itu yang berisiko paling tinggi untuk terjadinya karat atau korosi. Jadi karena itu, kalau kita lihat tiang panjang dari struktur lepas pantai, misalnya kita gunakan tiang panjang baja, yang mungkin juga sudah dilindungi dengan cathodic protection misalnya. Tetapi di daerah yang dekat dengan permukaan air, sampai ke ujung atasnya, itu biasanya dilindungi lagi dengan beton. Ya. Jadi sekian meter dari bawah muka air rata-rata, itu sudah mulai dibeton. Untuk mengantisipasi kalau terjadi surut. Nah, sampai ke atas, sampai ke puncaknya air tersebut itu biasanya dibungkus lagi dengan beton bertulang untuk melindungi karat. Baik, ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada lagi, karena minggu depan UTS saya tidak menambah materi baru, tapi silakan dibuat rangkumannya ya untuk pagi ini. Kemudian nanti kita bahas lagi pada sesi siang. Saya minta salah satu menampilkan hasil rangkumannya. Kemudian saya juga akan kirimkan pagi ini example yang kedua, yaitu mengenai tulangannya, ya, mengenai tulangan kolomnya. Baik, kalau tidak ada lagi, silakan dikerjakan ya, membuat rangkuman, dan saya akan kirimkan materi contoh keduanya melalui WA Group. Ya, terima kasih. Selamat bekerja. Makasih Pak. Terima kasih.